Ya, baiklah teman-teman. Di video kali ini kita akan melanjutkan untuk project CRUD kita, yaitu untuk create, read, update, dan delete. Pada dua video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara menampilkan data dari database, kemudian bagaimana cara menambahkan data baru ke dalam database. Nah, yang akan kita lakukan pada video kali ini adalah tentang menghapus data. Jadi kita akan mengisi fungsi dari button ini apabila nanti diklik, itu akan menghapus data pada baris tertentu ya, misalkan yang ini. Namun sebelum kita melanjutkan projectnya, ini silahkan untuk projectnya kita duplicate dulu, kemudian dibuka ya di code editornya masing-masing. Ini agar kita punya backup CRUD-RC ini hari ini tambah delete ya. Oke, seperti ini. Kemudian di dalamnya sini saya coba buka menggunakan PowerShell. Oke, ini sudah terbuka. Kemudian ini saya juga sudah membackup untuk database-nya. Ini yang tambah ini saya kira bisa dihapus dulu. Kemudian kita coba jalankan apakah masih berfungsi seperti sebelumnya. Tadi ada di folder delete seperti ini. Oke ya, ini masih menampilkan ada 6 data. Ini berhasil untuk menampilkan data, kemudian kita coba untuk menambahkan satu data baru. Data gagal ditambahkan. Ini sepertinya di video terakhir kita sempat mengubah nama tabelnya. Kita kembalikan dulu nanti agar bisa ditambahkan. Ya, yang ini insert into TB mahasiswa ya, ini seharusnya. Seperti ini kita simpan, kita ulangi lagi. Oke, tambah data, name. Kita simpan. Oke, data berhasil ditambahkan, kita klik OK. Ya, data nomor 7 dengan NIM 007 atas nama Saras ya, emailnya saras@mail.com. Teknik kimia sudah berhasil ditambahkan. Oke, kalau sudah bisa, sekarang kita lanjutkan untuk menambahkan sebuah file PHP baru dengan nama hapus.php yang di dalamnya nanti kita pasangkan script PHP-nya ya. Oke, setelah kita buat ini, kita kembali dulu ke halaman indeks. Kita pengen nanti muncul apabila nanti datanya diklik ya, nanti akan menampilkan data berdasarkan ID tertentu pada baris data. Misalkan kita pengen mengarahkan filenya itu ke halaman hapus tadi, artinya kita menambahkan seperti ini, kemudian ditambah dengan tanda tanya, ID, ya ID sama dengan, baru di dalamnya ini kita tambahkan script PHP untuk mengambil data dari si tabelnya. Misalkan seperti ini kita bisa copy. Ininya jangan lupa untuk diganti ke ID karena kita akan menggunakan ID sebagai identitas ya untuk menghapus data dari tabel. Kemudian kita cek dulu apakah sudah masuk. Kita refresh. Oke, sekarang teman-teman coba perhatikan ya, ketika saya klik di sini, nanti di sisi kiri paling bawah layar teman-teman itu ada yang namanya muncul localhost /crud rcd hapus .php tanda tanya ID sampai dengan 7. Ini kalau ke-6 dia nanti juga ke-6, ke-5 juga ke-5. Nah, artinya ini kita akan menghapus data berdasarkan baris dari si data itu sendiri. Kemudian untuk ngecek ini nanti akan dikirim ke halaman hapus ya, kita ambil dulu
datanya, misalkan kita simpan ke dalam seperti ini, ke dalam variabel ID, kemudian kita ambil ya, kita get untuk ID yang dikirim tadi, kemudian kita coba tampilkan echo ID. ID-nya nanti apakah sudah nyampe ke halaman hapus atau belum. Kita coba refresh, kita hapus untuk data yang ke-7. Oke ya, ini kita sudah dapat ID-nya, ID sekian, ini juga sudah dapat sekian. Oke, setelah itu kita akan coba membuat fungsi di sini di halaman hapus ya. Nanti kita masukkan datanya, kita ke file functions, kita tambahkan untuk functions hapus. Untuk parameter masukannya kita membutuhkan ID, karena nanti kita akan menggunakan ID ini untuk menghapus data tertentu ya, artinya berdasarkan kondisional tertentu, misalkan menggunakan query where. Kita masuk ke sini, kemudian kita bisa menambahkan yang namanya MySQLi query ya. Linknya apa? Linknya kita sudah punya koneksi, kemudian koma query seperti ini ya, bila titik koma di atasnya kita bisa mendefinisikan variabel global dari koneksi yang kita punya. Setelah itu kita membuat sebuah variabel query. Kira-kira seperti ini, where ID ya, ID-nya apa? ID-nya itu adalah ya ID yang dikirimkan nanti itu ID-nya didapat atau ditangkap di sini. Sehingga nanti kita bisa melakukan querying ya, query untuk menghapus data tertentu itu nanti menggunakan perintah where ID sama dengan ID berapa. Nanti kalau nggak ada ininya ya artinya nanti akan dihapus semuanya. Dan MySQL query ini. Oke, kemudian untuk mengetahui apakah ada perubahan data atau perubahan jumlah data pada tabel yang kita hapus nanti, kita bisa menggunakan MySQLi affected rows. Kemudian ini kita butuhkan yang namanya koneksinya. Kemudian diakhiri dengan titik koma. Setelah itu di sini kita tambahkan return. Jadi nanti setelah fungsi ini dieksekusi, dia akan mengembalikan nilai dari MySQLi affected rows ini. Seperti ini, kemudian kita tangkap nilainya di sini. Kita membutuhkan yang namanya require untuk menghubungkan file koneksi kita, functions.php. Kemudian ini ID, kemudian kita bisa panggil yang namanya fungsi yang tadi ya, kita pakai untuk ngecek sekalian, kita bisa pakai if apa tadi ya, if nama fungsinya tadi hapus ID, if hapus ID lebih dari 0, artinya nanti true. Kalau sudah dihapus nanti ngapain? Kita sudah punya notifikasi ya di sini. Sorry, di mana kemarin ya? Di file tambah. Nah, yang ini. Kita bisa ambil dari file tambah. Kita tambahkan ke bagian hapus. Kita pastekan di sini. Data berhasil dihapus. Kemudian apabila gagal nanti akan mengarahkan ke sini. Data gagal
dihapus ya. Kemudian nanti apabila sudah selesai menampilkan alertnya, dia akan direct atau mengarahkan halamannya ke halaman index.php. Ini kemudian ya kita bisa coba. Kita bisa mencoba untuk cek di data nomor 7, kita bisa klik hapus. Oke ya, data berhasil dihapus. Tadi ada 7 data, sekarang ada 6 data. Sekarang saya hapus satu lagi. Oke, data berhasil dihapus, klik OK. Ya, datanya ada 5. Sejauh ini kita sudah berhasil melakukan penghapusan data. Namun, apabila kita tidak sengaja melakukan klik ya di salah satu data ini, datanya akan otomatis langsung terhapus. Nah, bagaimana caranya agar di sistem kita itu mempunyai semacam notifikasi ataupun sebuah pertanyaan ya atau alert nanti agar si sistemnya nanti juga menampilkan pernyataan bahwa apakah data itu sudah benar-benar dihapus atau belum. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya on click, kemudian di dalamnya ini kita bisa menambahkan return confirm apakah seperti ini. Ini kalau ditaruh di bawahnya bisa nggak ini kira-kira? Ya, tetap ke kanan, jadi tampilan seperti ini. Saya scroll coba. Oke, kemudian kita coba lagi. Misalkan data ke-5, saya klik hapus. Ya, muncul semacam notifikasi. Apakah Anda yakin akan menghapus data? Kalau misalkan saya cancel, ya tidak akan dihapus datanya. Tapi ketika saya klik OK, nanti kita akan melihat notifikasi bahwa datanya berhasil dihapus, kemudian datanya sekarang tinggal 4. Jadi ini untuk scriptnya. On click, return confirm, apakah Anda yakin akan menghapus data? Nah, ini tombolnya adalah hapus. Begitu juga ketika kita memeriksa di database-nya, apakah sudah benar-benar terhapus. Ya, kita sekarang hanya punya 4 data dan ini sudah sesuai dengan yang ditampilkan di sini. Oke, jadi ketika kita melakukan mengarahkan kursornya ke sini, ini di sebelah kiri bawah, teman-teman bisa lihat ID 1, yang ini ID 2, ID 3, ID 4, dan lain sebagainya. Nanti ketika ini diklik, ketika data ini diklik, ID dari halaman indeks tadi akan dikirimkan ya, ID yang ini nanti akan dikirimkan ke bagian hapus data, kemudian disimpan ke dalam variabel ID, dan variabel ID ini akan dikirimkan ke metode atau function hapus yang ada di file function. Kemudian kita bisa menggunakan query yang namanya query kondisi tertentu, misalkan delete from TB mahasiswa, nama tabelnya where ID sama dengan ID. Jadi ID ini adalah ID yang ada di halaman indeks yang di setiap barisnya. Seperti itu untuk fungsi delete pada aplikasi CRUD sederhana.